adalah eksoergik atau melepaskan energi. Reaksi yang spontan itu endoergik atau melepaskan energi. Bahwa entropi diberikan dalam satuan joule per Kelvin kali mol, sementara entalpi dan energi bebas dalam kilojoule per mol. Dan harus untuk mengkonversi semua unit untuk kilojoule atau joule ketika menggunakan kedua delta S dan delta A dalam persamaan yang sama. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Jonathan. Energi bebas Helmholtz itu berdasarkan hukum satu termodinamika. U sama dengan Q tambah W, du sama dengan dq tambah dw sama dengan dq dikurang d kali pv. Jika sistem hanya dapat melakukan kerja volume, maka du sama dengan dq dikurang p dv. dq sama dengan du tambah p dv yang merupakan persamaan pertama. dq reversible lebih besar daripada dq, atau dq reversible per t lebih besar daripada dq per t, atau ds lebih besar dq per t. dq lebih kecil dari t ds. Sama kedua disubstitusikan menjadi du tambah pdv lebih kecil dari t ds. Pada proses dengan volume tetap, dv sama dengan 0. du lebih kecil dari t ds, atau du dikurang t ds lebih kecil dari 0. D dikali dengan u dikurang ts pada t volume lebih kecil dari 0. Jika u ts sama dengan a atau energi bebas Helmholtz, maka delta a pada t atau v lebih kecil dari 0. Proses atau perubahan yang berlangsung tak reversibel pada suhu dan volume tetap, dan hanya dapat melakukan kerja volume disertai dengan penurunan energi bebas Helmholtz. Delta A sama dengan dA sama dengan du dikurang d kali ts sama dengan du dikurang tds dikurang s dt. Pada proses reversibel dan isotermal, dt sama dengan 0, du sama dengan dq reversibel plus dw reversibel. dq reversibel sama dengan tds, maka dA sama dengan tds tambah dw reversibel dikurang dengan tds dikurang 0 sama dengan dw reversibel. Atau untuk perubahan yang besar itu delta A sama dengan w reversibel. Jadi penemuan energi bebas Helmholtz adalah kerja maksimum yang dapat dihasilkan dari suatu sistem tertutup secara isotermal melawan lingkungan yang vakum. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang energi bebas Gibbs. Kebanyakan proses berlangsung pada P atau T tetap. ds lebih besar dari dq per t, maka td1 di perbanding dq sama dengan du tambah d dikali pp, du tambah d dikali pp dikurang tds lebih kecil dari 0, atau d dikali u tambah pv dikurang ts dalam t sama dan p lebih kecil dari 0 jika u tambah pp dikurang ts sama dengan g atau energi bebas Gibbs. dg t dan p lebih kecil dari 0. Kalau didiferensiasi maka dg sama dengan du tambah pdp tambah fdp dikurang tds dikurang sdt. Pada p dan t tetap maka dt sama dengan 0. dp begitu juga, sama juga dengan 0. dg sama dengan de tambah pdp dikurang tds. Pada proses reversibel, de sama dengan dq reversibel ditambah dw reversibel. Pada t tetap, ds sama dengan dq reversibel per t, atau dq reversibel sama dengan tds. dg sama dengan tds tambah dw reversibel tambah pdp dikurang tds sama dengan dw reversibel tambah pdp. Dengan catatan delta G sama dengan W reversibel ditambah P delta F. Energi bebas Gibbs itu kerja maksimum yang dapat dimanfaatkan jika sistem tertutup berekspansi secara reversibel, isotermis dan isobar. Delta G banyak digunakan untuk menentukan kelangsungan proses reaksi atau perpindahan massa antar fasa. A kecil A besar ditambah B kecil lebih besar menjadi
C kecil C besar tambah D kecil D besar. AG derajat RXN sama dengan lambda N delta G derajat sigma N delta G derajat F produk dikurang sigma M delta G derajat F reaktan G derajat unsur sama dengan 0. AG min perubahan terjadi secara spontan atau alami. AG sama dengan 0 sistem berada dalam keseimbangan, atau AG plus arah perubahan alami berlawanan dengan arah perubahan yang diinginkan, atau perubahan terjadi secara tidak spontan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvie. Hubungan antara delta G, delta H, dan juga delta S yaitu G sama dengan H dikurang TS, DG sama dengan DH kurang T DS, atau delta G sama dengan delta H kurang T delta S. Jika delta H sebagai fungsi temperatur diketahui, maka delta G dapat dihitung. Contoh soal, pada industri amonia, sejumlah gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen agar membentuk gas amonia. Reaksi yang terjadi adalah N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang dengan 2NH3 gas. Jika diketahui perubahan energi bebas standar dari reaksi tersebut sebesar minus 33,2 kJ dikurang 3 dan konstanta keseimbangan Kp ialah 6,5 kali 10 pangkat 5 pada 25 derajat Celcius dalam suatu percobaan dengan tekanan awal H2 yaitu 0,25 atm, tekanan N2 yaitu 0,87 atm, dan tekanan NH3 12,9 atm. Tentukan delta G dan prediksi arah reaksi. Delta G sama dengan delta G 0 ditambah RT ln Q, di mana delta G 0 ditambah RT per ln P2 NH3 dibagi dengan P2 H2 PN2. Lalu disubstitusikan nilai-nilai yang udah ada tadi dan menghasilkan minus 9,9 kJ per mol. Baiklah, pengaruh P dan T terhadap delta G. G sama dengan H dikurang TS, H sama dengan U tambah PV sehingga menghasilkan G sama dengan U tambah PV dikurang TS. DG sama dengan DU tambah PdP tambah FdP dikurang TdS dikurang SdT. DU sama dengan DQ dikurang PdP, DQ sama dengan TdS sehingga menghasilkan DG sama dengan TdS dikurang PdP ditambah PdP ditambah FdP dikurang TdS dikurang SdT menjadi DG sama dengan FdP dikurang SdT. Jika catatan jika P tetap dP sama dengan 0 sehingga DG sama dengan min S dt atau G sama dengan G per T sama dengan min S. Jika T tetap dt sama dengan 0 sehingga DG sama dengan FdP atau do G per do P sama dengan F, yaitu DG per FdP, sehingga didapatkan persamaan reaksinya yaitu delta G sama dengan integral F dP sama dengan integral RT dP per P sama dengan RT ln P2 per P1. Nah, diturunkan lagi dari persamaan tersebut didapatkan reaksinya yaitu delta G T2 sama dengan AG T1 per T1 dikurang integral delta H per T2 dt dikali T2. Baiklah, sekian presentasi kami.
pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Adalah exoergi atau melepaskan energi, reaksi yang spontan itu endoergi atau melepaskan energi, bahwa entropi diberikan dalam satuan joule per Kelvin kali mol, sementara entalpi dan energi bebas dalam kilojoule per mol, dan harus untuk mengkonversi semua unit untuk kilojoule atau joule ketika menggunakan kedua delta S dan delta A dalam persamaan yang sama. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Jonathan. Energi bebas Helmholtz itu berdasarkan hukum satu termodinamika. U sama dengan Q tambah W, du sama dengan dq tambah dw sama dengan dq dikurang d kali pv. Jika sistem hanya dapat melakukan kerja volume, maka du sama dengan dq dikurang pdv. dq sama dengan du tambah pdv yang merupakan persamaan pertama. dq reversibel lebih besar daripada dq, atau dq reversibel per t lebih besar daripada dq per t, atau ds lebih besar dq per t. dq lebih kecil dari t ds. Persamaan kedua disubstitusikan menjadi du tambah pdv lebih kecil dari t ds. Pada proses dengan volume tetap, dv sama dengan 0. du lebih kecil dari tds, atau du dikurang tds lebih kecil dari 0. D dikali dengan u dikurang ts pada t volume lebih kecil dari 0. Jika u ts sama dengan a atau energi bebas Helmholtz, maka delta a pada t atau v lebih kecil dari 0. Proses atau perubahan yang berlangsung tak reversibel pada suhu dan volume tetap, dan hanya dapat melakukan kerja volume disertai dengan penurunan energi bebas Helmholtz. Delta A sama dengan dA sama dengan du dikurang d kali ts sama dengan du dikurang tds dikurang s dt. Pada proses reversibel dan isotermal, dt sama dengan 0, du sama dengan dq reversibel plus dw reversibel. dq reversibel sama dengan tds, maka dA sama dengan tds tambah dw reversibel dikurang dengan tds dikurang 0 sama dengan dw reversibel. Atau untuk perubahan yang besar itu delta A sama dengan w reversibel. Jadi penempatan energi bebas Helmholtz adalah kerja maksimum yang dapat dihasilkan dari suatu sistem tertutup secara isotermal melawan lingkungan yang vakum. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang energi bebas Gibbs. Kebanyakan proses berlangsung pada P atau state tetap. ds lebih besar dari dq per t, maka td1 di berbanding dq sama dengan du tambah d dikali pp, du tambah d dikali pp dikurang tds lebih kecil dari 0, atau d dikali u tambah pv dikurang ts dalam t sama dan p lebih kecil dari 0 jika u tambah pp dikurang ts sama dengan d atau energi bebas Gibbs. dg t dan p lebih kecil dari 0. Kalau didiferensiasi maka dg sama dengan du tambah pdp tambah fdp dikurang tds dikurang sdt. Pada p dan t tetap, maka dt sama dengan 0. dp begitu juga, sama juga dengan 0. dg sama dengan de tambah pdp dikurang tds. Pada proses reversibel, de sama dengan dq reversibel ditambah dw reversibel. Pada t tetap, ds sama dengan dq reversibel per t, atau dq reversibel sama dengan tds. dg sama dengan tds tambah dw reversibel tambah pdp dikurang tds sama dengan dw reversibel tambah pdv. Dengan catatan delta g sama dengan w reversibel ditambah p delta f. Energi bebas Gibbs itu kerja maksimum yang dapat dimanfaatkan jika sistem tertutup berekspansi secara reversibel, isotermis dan isobar. Delta G banyak digunakan untuk menentukan kelangsungan proses reaksi atau perpindahan massa antar fasa.
A kecil A besar ditambah B kecil B besar menjadi C kecil C besar tambah D kecil D besar. AG derajat RXN sama dengan lambda N delta G derajat sigma N delta G derajat F produk dikurang sigma M delta G derajat F reaktan G derajat unsur sama dengan 0. AG min perubahan terjadi secara spontan atau alami. AG sama dengan 0 sistem berada dalam keseimbangan, atau AG plus arah perubahan alami berlawanan dengan arah perubahan yang diinginkan, atau perubahan terjadi secara tidak spontan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvie. Hubungan antara delta G, delta H, dan juga delta S yaitu G sama dengan H dikurang TS, DG sama dengan DH kurang T DS, atau delta G sama dengan delta H kurang T delta S. Jika delta H sebagai fungsi temperatur diketahui, maka delta G dapat dihitung. Contoh soal, pada industri amonia, sejumlah gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen agar membentuk gas amonia. Reaksi yang terjadi adalah N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang dengan 2NH3 gas. Jika diketahui perubahan energi bebas standar dari reaksi tersebut sebesar minus 33,2 kJ dikurang 3 dan konstanta keseimbangan Kp ialah 6,5 kali 10 pangkat 5 pada 25 derajat Celcius dalam suatu percobaan dengan tekanan awal H2 yaitu 0,25 atm, tekanan N2 yaitu 0,87 atm, dan tekanan NH3 12,9 atm. Tentukan delta G dan prediksi arah reaksi. Delta G sama dengan delta G 0 ditambah RT ln I, di mana delta G 0 ditambah RT per ln P2 NH3 dibagi dengan P2 H2 PN2. Lalu disubstitusikan nilai-nilai yang udah ada tadi dan menghasilkan minus 9,9 kJ per mol. Baiklah, pengaruh P dan T terhadap delta G. G sama dengan H dikurang TS, H sama dengan U tambah PV sehingga menghasilkan G sama dengan U tambah PV dikurang TS. DG sama dengan DU tambah PdP tambah FdP dikurang TdS dikurang SdT. DU sama dengan DQ dikurang PdP, DQ sama dengan TdS sehingga menghasilkan DG sama dengan TdS dikurang PdP ditambah PdP ditambah FdP dikurang TdS dikurang SdT menjadi DG sama dengan FdP dikurang SdT. Jika catatan jika P tetap dP sama dengan 0 sehingga DG sama dengan min S dt atau G sama dengan G per T sama dengan min S. Jika T tetap dt sama dengan 0 sehingga DG sama dengan FdP atau do G per do P sama dengan F, yaitu DG per FdP, sehingga didapatkan persamaan reaksinya yaitu delta G sama dengan integral F dP sama dengan integral RT dP per P sama dengan RT ln P2 per P1. Nah, diturunkan lagi dari persamaan tersebut didapatkan reaksinya yaitu delta G T2 sama dengan AG T1 per T1 dikurang integral delta H per T2 dt dikali T2.
Baiklah, sekian presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih.